Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri oleh 1. Roni Wahyudi, 2. Chandra Hardika Maulana, yaitu saya sendiri, 3. Rizka Faturrahman, 4. Viola Muhtia Cemara, 5. Anita Lutfitasari, 6. Aulia Rahmah Mulyadi, 7. Hanif Iqbal Syah, dan 8. Rahmawati Trinarmanto. Apabila kita pernah duduk di bangku sekolah dari SD, SMP, sampai SMA, pasti kita akan pernah menjumpai banyak mata pelajaran. Salah satu pelajaran yang penting dan termasuk pelajaran yang masuk dalam ujian nasional adalah pelajaran bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi ilmu tentang salah satu pelajaran bahasa Indonesia. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang karya tulis, mulai dari penjelasannya, ciri-cirinya, jenisnya, dan lain-lain. Sebelum berbicara banyak tentang karya tulis, alangkah baiknya apabila kita mengetahui pengertian karya tulis itu sendiri. Karya tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Secara bahasa, karya tulis disusun dari dua kata yang berbeda, yaitu karya dan tulis. Kata karya dalam KBBI memiliki arti pekerjaan, buatan, ciptaan, dan hasil perbuatan, terutama untuk hasil karangan. Sedangkan tulis berarti sebuah huruf atau angka yang dibuat dengan pena atau alat tulis lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa karya tulis adalah sebuah karangan yang kita tuliskan dalam suatu bidang, atau sebuah karangan hasil dari sebuah pemikiran, pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah. Karya tulis juga dapat dikatakan tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah. Ada yang mengatakan karya tulis itu sebagai gagasan seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Perlu kalian ketahui, bahasa Indonesia bukanlah ilmu yang pasti seperti halnya matematika. Wajar saja apabila terjadi sebuah perbedaan dalam menjelaskan, namun pada dasarnya maknanya tetap sama. Setelah mengetahui beberapa penjelasan tentang karya tulis, alangkah baiknya apabila kita juga mengetahui jenis-jenis karya tulis itu sendiri, agar kita bisa membedakan antara karya tulis satu dengan karya tulis yang lainnya. Karya tulis itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah, dan karya tulis populer. Setiap jenis karya tulis memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, entahlah dari ciri-ciri karangannya atau dari fungsi dan kegunaan karya tulis itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Wahyudi, NIM 63014210099,
Prodi Pendidikan Kegiatan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Dilansir dari Wikipedia, karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Karya ilmiah juga disebut tulisan akademis, academic writing, karena karya ilmiah sering ditulis dan dibuat oleh kalangan kampus, baik mahasiswa maupun dosen. Karangan ini berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa pengawasan, penjelasan, dan prediksi. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Menurut Broto Mojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan atau karangan yang didapat sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Menurut Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan. Dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Menurut Dr. Andris Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Karya ilmiah terbagi menjadi dua jenis. Pertama, karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan. Kedua, karya tulis ilmiah berupa tinjauan, ulasan, kajian, dan hasil pemikiran. Kedua jenis karya tulis ilmiah tersebut disusun dengan format penulisan yang sama. Perbedaan keduanya hanya pada tingkat kejelasan subjek yang tinjau dan dikaji. Dengan tingkat yang tertinggi berada pada karya tulis ilmiah yang berupa tinjauan, ulasan, kajian, atau hasil pemikiran. Subjek pada karya tulis ilmiah jenis tinjauan, ulasan, kajian, dan hasil pemikiran secara keseluruhan dan lengkap. Ciri dari karya tulis ilmiah. Ciri yang pertama adalah objektif. Ciri objektif bersifat netral, artinya dalam penulisan karya ilmiah berarti penulis tidak dipengaruhi oleh
pihak-pihak maupun pihak-pihak manapun, termasuk dari penulis sendiri, yang didasarkan pada opini subjektif tanpa adanya data yang valid. Kedua, sistematis. Ciri dari sistematis yaitu karya tulis disusun dengan berurutan, terstruktur, dan poin-poin yang ingin disampaikan tertata. Ketiga, logis. Logis artinya dapat dinalar oleh akal setiap orang. Artinya isi karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat serta didasari oleh hubungan sebab akibat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Mulyadi dengan NIM 65111040 dari Prodi Gizi. Pembahasan selanjutnya yaitu masih mengenai tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa formal. Menggunakan bahasa formal atau baku berarti turut andil dalam melestarikan bahasa nasional. Karena penggunaan bahasa tidak baku selain merusak kaidah bahasa juga dapat menimbulkan salah pemaknaan. Selain itu, penggunaannya harus sesuai dengan PUEBI. PUEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Ejaan sendiri berarti aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan, yaitu huruf-huruf, serta aturan dalam penggunaan tanda baca. Biasanya, ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dari pengertian ejaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa PUEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi suatu kata atau kalimat dan penggunaan tanda baca. Selanjutnya yaitu faktual. Karya tulis ilmiah harus bersifat faktual, karena sebuah karangan ilmiah merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada fakta, peristiwa, dan juga kejadian yang disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang terakhir, yaitu kohesi dan kalimat efektif. Kohesi adalah antara satu bab dengan bab yang lain yang harus saling berkesinambungan atau berhubungan, terutama isinya. Dan pada karya tulis ilmiah harus ditulis menggunakan kata-kata yang efektif dan tidak bertele-tele. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan membahas fungsi karya tulis ilmiah. Nah, fungsi karya ilmiah pada umumnya yaitu agar dapat menjelaskan hal-hal yang belum diketahui oleh para pembaca, sehingga dapat menjadi prediksi mengenai hal yang belum terjadi, dan dapat melakukan kontrol mengenai kebenaran suatu pernyataan mengenai masalah tertentu. Dan pada beberapa bidang terdapat juga fungsinya. Yang pertama yaitu pada bidang penelitian, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi seorang peneliti, yaitu untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. Contohnya yaitu disertasi. Disertasi merupakan karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Isi dari disertasi sendiri akan memaparkan hasil penelitian secara empiris dan juga teoritis. Umumnya, untuk batas penyusunan disertasi adalah 5 tahun. Selain itu, ada juga tesis. Tesis memiliki pengertian sebagai sebuah karya ilmiah yang di dalamnya menguak suatu pengetahuan baru secara empiris sekaligus teoritis. Empiris yang dimaksudkan di sini adalah penulis menuliskan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian. Sedangkan yang dimaksud secara teoritis adalah penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengujian
terhadap teori-teori yang sudah ada, yakni dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Fungsinya yaitu agar dapat memberikan pengalaman dan juga pelajaran bagi penulisnya agar mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Contohnya yaitu skripsi. Untuk mahasiswa S1, wajib menulis atau menyusun skripsi yang juga didasarkan pada hasil penelitian. Skripsi sendiri memiliki definisi sebagai karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Namun, diharapkan bahwa mahasiswa mampu membahas secara tajam dan juga mendalam. Skripsi juga disusun dengan menggunakan opini dari penulis setelah menyimpulkan hasil pendapat dan hasil data dari peneliti sebelumnya. Sedangkan untuk metodologi penelitiannya yang digunakan yaitu bisa metode kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, ada juga makalah. Makalah sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang sifatnya empiris. Sifat lain yang dimiliki makalah selain empiris adalah objektif, yakni terhadap permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, isi dari makalah juga seringkali merupakan hasil analisa logis dari penulis. Hasil pemikiran tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan. Yang terakhir yaitu di bidang fungsional, yang berfungsi sebagai alat bahan pustaka dan juga untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Perkenalkan, nama saya Hanif Iqbal Syah dengan NIM 710 142 123 7. Di sini, saya ingin menjelaskan apa saja tujuan karya tulis ilmiah dan apa saja struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, apa aja sih tujuan karya tulis ilmiah? Yang pertama, untuk membuktikan potensi pengetahuan ilmu yang dimiliki oleh siswa atau mahasiswa dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah dalam bentuk karya tulis ilmiah yang bersangkutan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan. 2. Untuk melatih peneliti berpikir secara kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. 3. Untuk melatih kemampuan berpikir penulis. 4. Melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. 5. Melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber daya dan sumber bacaan. 6. Mengenalkan siswa atau mahasiswa pada kegiatan kepustakaan. 7. Menambah pengetahuan penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuatnya. 8. Hasil karya ilmiah dapat menjadi acuan atau bahan penelitian pendahuluan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, ada tujuan lainnya seperti untuk sarana melatih atau sebagai sarana melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dengan masyarakat, kampus dengan masyarakat, atau orang-orang yang tertarik untuk membaca. Yang keempat, untuk melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai konsumen atau pembaca. Selanjutnya, kita akan menjelaskan apa aja sih struktur karya tulis ilmiah. Di slide ini,
Ada 3 struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi dan pembahasan. Ketiga, kesimpulan. Apa sih pendahuluan? Pada bagian ini, biasanya menuturkan tentang alasan dilakukannya sebuah penelitian, atau apa yang melatar belakanginya, atau latar belakang masalah. Biasanya, latar belakang masalah ini mendeskripsikan masalah yang ada sehingga penelitian ini dilakukan untuk menjawabnya. Di bagian pendahuluan juga dibahas tujuan penelitian sebagai solusi atas masalah yang telah terjadi. Selain pendahuluan, ada juga isi dan pembahasan. Pada bagian kedua ini, mulai menguraikan teori yang akan digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai referensi supaya kita sebagai peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah dapat lebih memahami teori dan metode yang akan kita gunakan untuk meneliti topik tertentu. Di bagian isi dan pembahasan ini juga, kita juga perlu menjelaskan tahapan-tahapan yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Setelah itu, kita sebagai peneliti mulai memaparkan hasil dari penelitian yang telah kita lakukan dengan berbagai metode berdasarkan data dan fakta yang didapat tanpa dikurang-kurangkan atau dilebih-lebihkan. Pada bagian akhir, kesimpulan. Di bagian kesimpulan atau penutup ini, kesimpulan akhir yang didapat dalam karya tulis ilmiah kemudian dijelaskan. Kita sendiri sebagai peneliti yang menilai apakah hasilnya bisa menjadi jawaban atas latar belakang yang telah kita paparkan tadi di pendahuluan, dapat menjawab atau tidak. Tapi perlu dicatat, tidak ada penelitian yang sia-sia. Jika penelitian yang telah kita lakukan ini belum bisa menjawab masalah yang telah kita paparkan di pendahuluan, hasil penelitian ini dapat kita penelitian ini yang kita dapatkan juga masih bisa menjadi basis bagi penelitian selanjutnya. Dan terakhir, pada bagian kesimpulan ini biasanya diberikan saran berdasarkan hasil penelitian. Saran tersebut bisa berupa saran praktis untuk masyarakat, bisa juga untuk akademis bagi mereka yang akan melanjutkan penelitian nantinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rizka Fatur Rahman, NIM 63014121118 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 2021. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis non-ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Siti Fatimah. Karya tulis non-ilmiah adalah sebagai karangan yang ditujukan kepada masyarakat umum yang berisi tentang pengetahuan, cerita, rekaan, atau apa saja dengan teknik penyajian yang sederhana terkait hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian secara umum, karya tulis non-ilmiah adalah serangkaian karangan yang menyajikan fakta pribadi terkait pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam penulisannya memiliki sifat yang subjektif dan tidak didukung oleh fakta-fakta umum, serta biasanya disajikan dengan
gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, bisa dikatakan menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri karya tulis non ilmiah. Ciri-ciri ini memiliki 7 poin. Yang pertama, menyajikan fakta pribadi yang sifatnya subjektif. Yang memiliki arti, karya tulis non ilmiah memuat praduga, emosi, prasangka, perasaan, dan lainnya yang merupakan fakta pribadi dan tidak dapat diperiksa kebenarannya. Yang kedua, bersifat persuasif. Yang ketiga, bersifat imajinatif, yang memiliki arti kritik dalam sebuah karya ilmiah harus berdasarkan apa yang dipikirkan pengarang saja. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan imajinasi pembuatnya. Kemudian yang keempat, tanpa dukungan bukti, yang artinya proses pembuatan dalam karya tulis non ilmiah ini biasanya tidak disertakan dengan dukungan bukti perihal karya tersebut benar-benar terjadi. Meski demikian, banyak juga karya non ilmiah yang jalan ceritanya benar-benar terjadi atau sesuai dengan kehidupan si penulis. Yang kelima, gaya bahasa konotatif dan populer. Gaya bahasa yang dipergunakan dalam tulisan tidak ilmiah ialah pembahasan untuk khalayak umum. Artinya dengan gaya bahasa populer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, tidak memuat hipotesis. Pada struktur kepenulisan karya non ilmiah ini tidak memuat unsur hipotesis penelitian. Alasannya karena karya tersebut tidak berdasarkan pada bukti, sehingga setiap penulis yang membuatnya bebas untuk membawa alur jalan cerita yang ditentukan. Yang ketujuh, situasi didramatisir. Pembuatan karya tulis ilmiah ini biasanya menggunakan ragam bahasa ilmiah atau bahasa yang disesuaikan dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan karya non ilmiah tidak memiliki ketentuan seperti itu. Dalam karya non ilmiah ini, penulis bebas menggunakan model bahasa apa yang diinginkan. Akibatnya, kadangkala situasi dalam jalur cerita dapat didramatisir. Kemudian, perbedaan karya ilmiah dan non ilmiah. Istilah karya ilmiah dan non ilmiah merupakan istilah yang sudah sangat lazim diketahui orang dalam dunia tulis menulis. Berkaitan dengan istilah ini, ada juga sebagai ahli bahasa menyebutkan karya fiksi dan non fiksi. Terlepas dari bervariasinya penamaan tersebut, hal yang sangat penting untuk diketahui adalah baik karya ilmiah maupun karya non ilmiah, kedua-duanya memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian atau disebut faktual objektif. Faktual objektif adalah adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Kesesuaian ini adalah yang harus dibuktikan dengan pengamatan atau empiri. Kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Artinya, dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Yang terakhir, dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, ia ditulis dengan menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Perbedaan-perbedaan inilah yang dijadikan dasar para ahli bahasa dalam melakukan pengklasifikasian. Karya non ilmiah sangat bervariasi, topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung fakta umum. Karangan non ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat
subjektif. Bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya non-formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Perkenalkan, saya Rahmawati Tri Narmanto dengan NIM 71014212661 akan menjelaskan mengenai sifat-sifat karya tulis non-ilmiah. Sifat karya tulis non-ilmiah yang pertama yaitu emotif. Emotif merupakan aspek perasaan. Artinya, isi dari karya tulis non-ilmiah dapat menggugah perasaan orang lain. Contoh, penulis menceritakan kisah sedih dalam tulisannya, lalu kita pun ikut merasakan kesedihan tersebut. Sifat karya tulis non-ilmiah yang kedua yaitu persuasif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif bersifat membujuk secara halus. Maksudnya, dalam karya tulis non-ilmiah mengandung ajakan kepada para pembaca dengan menyampaikan alasan, contoh, dan juga bukti yang meyakinkan sehingga pembaca membenarkan dan bersedia melaksanakan ajakan hal-hal yang ditulis. Sifat yang ketiga yaitu deskriptif. Deskriptif dalam penulisan karya tulis non-ilmiah maksudnya tidak didukung oleh data dan juga fakta, melainkan hanya pendapat pribadi dan sebagian merupakan imajinasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam karya tulis non-ilmiah. Jadi, macam-macam karya tulis non-ilmiah yang pertama yaitu ada dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan juga kisah nyata. Istilah dongeng tampaknya lebih mengacu pada latar yang fantastis dan magis atau pengaruh magis dalam sebuah cerita. Dongeng seringkali bersifat tradisional, biasanya mengandung pesan moral di akhir cerita. Adapun jenis-jenis dongeng yaitu yang pertama dongeng binatang atau sering kita sebut dengan fabel. Dongeng binatang atau fabel yaitu dongeng yang tokohnya diperankan oleh binatang dengan perilaku layaknya manusia. Jenis-jenis dongeng yang lain yaitu ada legenda, mite, lelucon, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada cerita pendek. Cerita pendek atau yang sering kita sebut dengan cerpen adalah cerita yang berkembang sepenuhnya, yang lebih pendek dari novel dan lebih panjang dari dongeng. Cerpen sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, cerpen mempunyai jalan cerita yang pendek, jadi tidak sepanjang novel. Yang kedua yaitu maksimal dalam cerpen mengandung 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen hanya mempunyai satu alur cerita saja. Yang keempat, cerpen dapat selesai dibaca dengan sekali duduk. Dan yang kelima yaitu penokohan dalam cerita sangat sederhana. Selanjutnya yaitu novel. Novel adalah karya fiksi naratif panjang dengan sedikit realisme, seringkali dalam bentuk prosa dan diterbitkan sebagai satu buku. Kata novel berasal dari kata Italia novella yang berarti baru. Mirip dengan cerita pendek, novel memiliki beberapa fitur seperti representasi karakter, dialog, setting, plot, klimaks, konflik, dan resolusi. Namun, tidak membutuhkan semua elemen untuk menjadi novel yang bagus. Ada banyak jenis novel, termasuk diantaranya yaitu bergenre misteri, thriller, detektif,
fiksi ilmiah, romantis, sejarah, realis, atau bahkan postmodern. Selanjutnya yaitu ada drama. Drama merupakan mode representasi fiksi melalui dialog dan juga pertunjukan. Ini adalah satu genre sastra yang merupakan tiruan dari beberapa tindakan. Drama juga merupakan jenis lakon yang ditulis untuk teater, televisi, radio, dan juga film. Sederhananya, drama adalah gubahan dalam syair atau prosa yang menyajikan sebuah cerita dalam pantomim atau dialog. Di dalamnya terdapat konflik karakter, khususnya yang tampil di depan penonton di atas panggung. Orang yang menulis drama untuk arahan panggung dikenal dengan dramawan atau bisa dikenal dengan penulis naskah. Yang terakhir yaitu ada roman. Roman merupakan cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kronik kehidupan para tokohnya secara terperinci dan juga mendalam. Dalam roman, cerita kehidupan yang digambarkan bukan hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, melainkan cerita yang dimulai sejak lahir hingga dewasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari karya tulis ilmiah populer. Ada banyak pengertian karya tulis ilmiah populer. Beberapa ahli juga memberikan pemikirannya mengenai definisi dari karya tulis ilmiah tersebut. Tetapi sebelum membahas satu persatu, maka mari kita mengenali arti karya tulis ilmiah populer secara etimologis. Jadi, karya tulis ilmiah populer terdiri dari 3 kata yang mempunyai pengertian masing-masing, yakni tulisan, ilmiah, dan populer. Tulisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil menulis atau karangan dalam majalah, surat kabar, buku, atau karya tulis lainnya. Sementara itu, berdasarkan Slamet Suseno, tulisan adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan karya tulis yang dibuat. Yang kedua yaitu ilmiah. Ilmiah adalah sesuatu yang bersifat ilmu atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Karena tulisan ditulis dengan mempertimbangkan kaidah keilmuan, makanya disebut karya tulis ilmiah. Ciri khususnya, karya ilmiah menggunakan metode ilmiah. Jadi, topik atau isi tertentu tidak dibahas secara asal, melainkan ditulis dengan memakai kaidah ilmu seperti dilengkapi dengan atau dapat dipertanggungjawabkan. Untuk bahasa dan tata tulisnya pun tidak boleh sembarangan, yakni harus baku. Yang ketiga, yaitu populer. Kata populer mungkin tak asing selama ini, karena kata tersebut berarti disukai atau dikenal banyak orang. Kata ini cukup sering didengar di kehidupan sehari-hari. Populer juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam arti lain, populer adalah sesuatu yang mudah dipahami banyak orang karena bersifat familiar. Selain itu, kata populer identik dengan penggunaan bahasa yang cenderung santai dan mudah dicerna. Berdasarkan pengertian ini, maka gaya bahasa karya tulis ilmiah populer lebih santai daripada karya tulis ilmiah. Setelah memahami 3 kata tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang dibuat dengan menggunakan bahasa standar atau kaidah ilmiah. Hanya saja, karya tulis ilmiah memakai bahasa yang lebih santai dan cenderung tidak kaku, sehingga karya tulis ilmiah populer lebih mudah dipahami oleh pembaca. Alih-alih membosankan, pembaca justru lebih menikmati bacaan ilmiah dengan gaya bahasa yang sederhana. Biasanya, karya tulis ini ditulis dengan cara menyadur, mengutip, dan meramu informasi dari berbagai tulisan orang lain. Jadi, karya tulis populer tidak bisa dikatakan sebagai gagasan murni, pendapat, atau pernyataan penulis sendiri. Namun, perlu diingat, meski ditulis dengan gaya yang lebih sederhana dan ringan, tulisan tersebut masih bersifat ilmiah, yang artinya tetap memperlihatkan kaidah keilmuan seperti penggunaan data yang jelas dan penyantuman sumber rujukan yang. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita Lufitasari dengan NIM 641 142 1031.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, karya tulis menggunakan bahasa yang sederhana. Oleh karena itu, judul teks harus informatif dan maknanya mudah ditangkap oleh pembaca. Hal ini dilakukan agar pembaca tidak kebingungan. Yang kedua, biasanya teks populer disajikan secara argumentatif dan deskriptif. Untuk itu, tulisan ilmiah populer berisi deskripsi mengenai gagasan-gagasan yang ingin disampaikan penulis dengan tampilan yang sederhana dan menarik. Yang ketiga, bahasa yang digunakan tidak terlalu ilmiah, sehingga informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Yang keempat, gagasan yang dituliskan dalam teks populer bersifat mudah dicerna, sehingga tulisan ini tidak menimbulkan pernyataan yang membuat pembaca berpikir dua kali. Yang kelima, penjelasan yang terkandung dalam karya tulis ilmiah populer dibuat dengan metode bercerita atau storytelling. Jadi, penjelasannya tidak dibuat secara langsung pada inti permasalahannya. Yang keenam, tulisan ini dibuat atau didesain agar pembaca ikut merasakan secara langsung dan mengalami permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketujuh, penyimpulan yang dilakukan dengan memberikan fakta. Baik, selanjutnya jenis karya tulis ilmiah populer. Ada 3 jenis karya tulis ilmiah populer. Contohnya yang pertama adalah esai. Esai adalah karangan prosa yang berisi topik atau masalah tertentu. Ditulis dengan sudut pandang sang penulis. Esai merupakan opini, pandangan, atau ekspresi pribadi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Meski begitu, esai tetap ditulis dengan argumen yang jelas dan kuat. Yang kedua, artikel ilmiah. Artikel ilmiah tergolong sebagai teks populer. Isinya adalah tentang ilmu pengetahuan yang memaparkan suatu fakta tertentu. Ditulis dengan metodologi yang benar tapi dengan bahasa yang ringan. Yang terakhir adalah opini. Opini merupakan teks populer yang berisi pendapat, ide, pikiran penulis mengenai topik tertentu. Umumnya, teks ini bersifat tidak objektif, namun isinya tetap mengedepankan argumen dan data yang jelas. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.